Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Spinozi, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi, NIM 0483259901. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas praktik mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas kali ini berfokus pada penerapan konsep UCS meliputi data binding, directive, conditional rendering, computer methods, webshell, formulir input, serta kreativitas tampilan antarmuka. Web yang saya bangun kali ini adalah web monitoring manager yang terdiri dari pengelolaan stok dan pelacakan delivery order. Untuk tugas dua kali ini, seperti yang hampir pada tugas ini, diminta untuk membuat halaman stok manager dengan deskripsi sebagai berikut: menampilkan data stok manager seluruh rute daerah, tugas dan tabel list. Kemudian kolom diisi sebagai berikut: tabel situ, kategori, sisi lokasi, quantity, safety, catatan HTML, itu register manager, dan lain-lain. Kemudian ada menu delivery order. Halaman ini menampilkan halaman tracking, pengiriman DO manager, tapi pada tingkat lagi satu. Tapi di sini yang perlu diterapkan menggunakan framework Vue.js. Ketentuannya sebagai berikut, dan ini ada strukturnya: index, log tracking, CSS, dan JavaScript dan JavaScript. Oke, ini saya menggunakan aplikasi Visual Studio. Di struktur dan arsitektur proyek, aplikasi hal ini disusun menggunakan HTML. Untuk susunan strukturnya CSS untuk styling, CSS-nya untuk styling, kemudian JavaScript bagi logika utama, kemudian framework Vue.js yang digunakan melalui JVM tanpa template komponen. Strukturnya terdiri dari index, stok, tracking, kemudian pendukungnya ada CSS, JavaScript seperti yang tercantum pada file tugas. Yang selanjutnya adalah implementasi data binding, directive, dan list rendering. Nah, di sini untuk aplikasi menggunakan sebuah fitur Vue.js untuk menampilkan mengolah data di antara ada mas cp, kolom buka kolom tutup yang untuk menampilkan tag dinamis. Kemudian ada view tag dan view HTML. Di sini saya juga menggunakannya. Kemudian ada view bin, ada view model, dan v4. Untuk fungsinya, view HTML adalah menampilkan teks atau elemen HTML. Kemudian untuk view bin untuk membinding atribut seperti class, value, style. Kemudian view model digunakan untuk seluruh elemen input baik pada form stock maupun form DO. Dan v4 digunakan untuk menampilkan data stock DO serta daftar riwayat perjalanan DO. Ini untuk pengguna direktif tersebut membantu memastikan proses rendering data berjalan dinamis, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kemudian untuk conditional renderingnya, conditional rendering digunakan untuk menampilkan elemen-elemen tertentu berdasarkan kondisi data. Nah, di antaranya di sini digunakan ada v-if, v-else if, v-else digunakan untuk penentuan status stok seperti aman, menipis, maupun kosong. Di sini juga digunakan untuk edit, simpan, dan batal. Kondisional juga digunakan untuk menampilkan kondisi ketika tidak ada DO serta DO tertentu dipilih untuk ditampilkan riwayat perjalanannya. Ada juga visual digunakan untuk elemen yang perlu disembunyikan tanpa menghapus dari DOM. Implementasi kondisional ini berjalan efektif dalam menjaga relevansi informasi yang ditampilkan kepada pengguna.
Beberapa komputer digunakan dalam proses untuk pemrosesan data secara otomatis. Di antaranya adalah display untuk menghasilkan data stok yang telah difilter. Kemudian ada juga kategori option untuk menampilkan kategori yang dinamis. Ada juga count zero digunakan untuk mengetahui jumlah stok kosong dan stok menipis. Dan ada juga sort DO menghasilkan data DO yang terurut dan terbaru dari yang ini ke yang terdahulu. Yang selanjutnya adalah metode digunakan untuk menambah mengedit data stok, menyaring data berdasarkan kategori dan UPBJJ, kemudian untuk membuat DO baru dengan nomor otomatis, menambahkan catatan perjalanan DO, dan melakukan ekspor JSON dan restore data. Ada pun juga penggunaan Watcher. Yang selanjutnya adalah Watcher. Aplikasi menggunakan lebih dari 2 Watcher diantaranya. Watcher ada perubahan filter UPJJ, kemudian Watch untuk perubahan opsi paket untuk memperbarui harga total secara otomatis, dan Watch pada properti storing dan Watch pada properti sorting bubble. Dengan demikian aplikasi memenuhi standar memanfaatkan Watcher bagaimana yang diminta dari soal. Kemudian formulir input dan validasi. Aplikasi memiliki 2 form inti, yaitu form stock dan form DO. Di form stock mendukung penambahan, pengeditan, dan validasi. Field wajib diisi, kemudian kode stok tidak boleh diduplikat, kemudian quantity tidak boleh bersifat negatif. Sedangkan di DO, jika di order, input name, mahasiswa, paket tanggal kirim, ekspedisi, dan catatan perjalanan. Yang selanjutnya adalah untuk hasil tampilan antarmuka. Untuk tampilan antarmuka mencakup dashboard, kemudian banner utama, kemudian quick action, kemudian tabel interaktif. Di sini digunakan untuk melihat data yang ada ringkasan data. Kemudian di sini untuk menu stok bahan ajar. Di menu ini terdapat filter untuk mencari bahan ajar apa saja yang tersedia di sini. Kemudian disediakan pengeditan, yang dimana di sini dapat diedit datanya, dapat disimpan datanya. Kemudian juga dapat menambahkan bahan ajar baru. Kita coba untuk praktek. Kategori wajib, tidak rasakan teman-teman, nomor, harga, quantity, safety, kemudian catatan, kemudian ditambahkan pada stok bahan ajar, nanti akan tertampil di sini. Status juga menunjukkan kalau dia jumlahnya lebih dari batas safety, dia akan tulisannya aman. Kemudian di menu tracking terdapat list untuk DO, nomor DO yang telah terkirim disertai dengan data-data mahasiswa dan ekspedisi yang digunakan serta data tracking. Misal kita contohkan, kita klik punya Putra di Nugroho. Nah, di sini sudah akan terdapat detail untuk dari variabelnya, terdapat nama, status, dan status pengiriman. Di sini juga saya tambahkan fitur untuk mengekspor data ke Excel ya. Di sini bisa diekspor stoknya dan juga diekspor data trackingnya ke local storage, dan bisa dihapus di sini juga. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas
2 mata kuliah pemrograman berbasis web untuk pembuatan sistem monitoring bahan ajar UT ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.